Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan kembali dan bisa belajar bersama-sama lagi ya. Baiklah, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita akan tahu bagaimana teladan beliau, lalu ada kaitannya dengan peristiwa Idul Adha. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Baiklah, Ibu akan memulai dengan membacakan kisah Nabi Ibrahim terlebih dahulu ya. Nabi Ismail telah tumbuh besar dengan sempurna, sangat beriman kepada Allah, dan Nabi Ibrahim sangat sayang kepada anaknya. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan berkata kepada Nabi Ismail, "Aku telah mendapatkan mimpi dari Allah. Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu." Tanpa berpikir panjang, Nabi Ismail terus berkata, "Ayah harus melakukannya karena ini adalah perintah dari Allah." Begitulah taatnya Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka menuju ke sebuah tempat yang tidak jauh dari situ. Nabi Ismail yakin Allah tidak akan menyakitinya. Selama dalam perjalanan, iblis muncul untuk menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati Nabi Ibrahim. Dan iblis berkata, "Betul, apakah kau akan membunuh anakmu sendiri?" Nabi Ibrahim melemparkan batu ke arah iblis itu. Lalu pergilah iblis itu ke Nabi Ismail dan coba menghasut, "Kau sanggup mati dibunuh oleh bapakmu sendiri?" Nabi Ismail lalu melemparkan batu lagi ke iblis itu. Lalu iblis pergi ke arah keduanya, mencoba menghasut mereka untuk tidak melakukan perintah Allah itu. Lalu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim melemparkan batu lagi kepada iblis itu. Dan inilah asal muasal dari Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Aqobah, di mana jemaah haji melempar batu. Sampai di tempat yang dituju, Nabi Ismail bersedia berbaring untuk disembelih. Sebelum itu, baginda Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, "Tunggu dahulu, terbaliklah aku supaya apabila mukaku menghadap ke tanah, ayah tidak akan melihat wajahku, dan tajamkanlah pisau supaya ayah boleh melakukannya dengan cepat." Nabi Ismail tidak mau ayahnya melihat wajahnya karena bimbang, timbul rasa ragu, simpati, dan ragu untuk menjalankan perintah Allah. Apabila disembelihnya Nabi Ismail, pisaunya tidak terkena. Dicoba lagi dan dicoba lagi. Rupanya setiap kali Nabi Ibrahim mencoba menyembelih, pisau yang tajam itu terbalik ke atas, bahkan pisau juga berpaling jika itu kehendak Allah. Dan inilah awal peristiwa disyariatkannya untuk berkurban. Baiklah anak-anak, kisah teladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim orang yang sangat bijaksana. Meskipun beliau harus melaksanakan perintah Allah, tapi tidak serta-merta langsung melakukannya. Terlebih dahulu membicarakannya kepada anaknya. Lalu beliau juga sangat mencintai dan menyayangi anaknya, tapi tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga dan Nabi Ismail sangat patuh dan taat kepada perintah Allah. Maka dari itu mereka sangat yakin jika Allah memerintahkan sesuatu, tidak akan mungkin mencelakainya. Lalu ketulusan dan keikhlasan keduanya sangat diuji oleh Allah. Mereka berserah dan berpasrah hanya kepada Allah, maka pertolongan Allah pun akan dekat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu kita bisa mengaplikasikan teladan-teladan beliau seperti selalu berbijaksana, lalu selalu tulus dan ikhlas, penuh kasih sayang dan cinta kepada Allah dan keluarga kita, lalu juga patuh dan taat kepada perintah Allah, dan selalu melakukan apapun ikhlas karena Allah Ta'ala. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita, baik juga untuk anak-anaknya. Jangan lupa berbakti selalu
tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.